Podcast Kerasin sampai kerasan bersama Raw Al Karburator. No bling, no noise, no drama, talk and sorry, no judgment. Juga bersama Mr. X Cingoen dan Phoenix penangkar buaya. Oke, kembali lagi bersama Petras. Kerasin sampai kerasan. Oke, kayaknya kita hari ini cukup melelahkan ya, tapi kita sempat-sempatin juga untuk buat podcast ini ya, buat teman-teman juga kan. Nah, kali ini apa nih yang mau kita bahas nih, kira-kira nih dari Mr. X dan Phoenix nih? Hal apa nih? Gimana Mr. X? Huruf depannya F. Oh, huruf depannya F. Kata yang pertama huruf depannya F. And then? Yang kata kedua huruf pertamanya Z. Oh, astaga. Kayaknya gue udah agak-agak paham sih. Mungkin teman-teman paham gak ya? Apa nih? Kalau Z ya, menurut Mr. X apa? Apa ya? Friendster kali ya? Friendster. Cuman kayaknya ini salah satu pokok bahasan mengerikan lagi bisa masuk ke episode sebelumnya. Dan mengesalkan gak? Cuman ya mengerikan, mengesalkan dan ya pastinya kalau diinget-inget sepertinya sebel. Ya, jadi kalau gue tebak nih bahwa apa yang kita bawain di episode kali ini adalah Friendster. Bener ya? Wah, iya kayaknya. Sinetron banget sih. Oh my god. Master beda ya, tahu banget. Yes. Oke. Apa yang mau kita bahas? Apa yang mau kita bahas di friendzone ini nih? Apa sih? Sebenarnya udah jelas ya bang. Friendzone sendiri tuh friend tuh kan dari kata teman, jadi itu kan berarti dari zona ya. Nah cuma kalau in relationship, kalau friendzone ini tuh lebih ke terjebak di zona pertemanan. Terjebak tuh artinya nggak sengaja dong ya? Kalau terjebak ya? Iya, terjebak. Jadi tadi tidak sengaja bahwa ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan gitu. Biasanya mereka itu memiliki awalnya itu dari pertemanan gitu. Tapi ternyata di tengah-tengah salah satu pihak ini memiliki rasa yang lebih dari pertemanan tadi. Hanya biasanya tidak diungkapkan karena ada rasanya ketakutan kehilangan. Bahkan dulu. Kalau tadi bilang bahwa ini friendzone ini hanya berlaku untuk pasangan cowok dan cewek. Yes. Tapi kita perlu tahu bahwa di luar sana itu banyak terjadi banyak relationship yang tanda kutip nih pertemanan itu tidak hanya antara cewek dengan cowok, tapi cowok dengan cowok. Wah, gila, ngeri banget. Iya sih, betul. Kita tidak akan, maksudnya gini, kita tidak akan menjustifikasi berhubungan dengan cuman itu sangat terjadi banget gitu. Nah, tapi memang. Kali ini kita akan diberatin bahwa relationship-nya ini antara cowok dan cewek ya. Jadi bukan kita bahas secara general aja ya. Kita secara general karena untuk menjustifikasi tadi itu bukan haknya kita. Jadi kita akan menjelaskan explaining ini secara general dari sudut pandang laki-laki dan perempuan. Yes. Kalau kita terjebak dalam relationship apa ya? Nah itu dia. Sebetulnya ini ya benar. Tapi emang ini sering ditanyain kok kayak orang-orang di sekitar tuh kayak apa sih yang bisa dibilang kalau kita tuh friendzone gitu ya. Nah ternyata friendzone itu tuh ada ciri-cirinya, Mas, Bang nih. Kita dengerin ya. Jadi ini aku baca di artikel dari akurat.com dan ini memang dari beberapa hasil riset mengumpulkan dan berpendapat bahwa friendzone ini punya ciri-ciri yang pertama. Nih, dia akan membawa atau mengajak teman lain pada saat bertemu. Gitu. Kenapa? Nah ini misalnya contohnya nih, ini persahabatan ini ya, si sahabat ini tuh pengen jalan berdua nih ya, mereka pengen jalan berdua, tapi salah satu pihaknya pasti akan mengajak temannya yang lain, gitu. Supaya apa? Supaya tadi niatnya ingin rame-rame, supaya lebih seru, karena dia merasa bahwa dia sedang jalan dengan temannya. Nah,
seperti itu. Sebenarnya gini ya, kita balik dulu ke satu dulu. Sebenarnya si cewek atau si cewek ini udah ini ya, udah supaya si cowok nggak berharap lebih gitu, makanya dibawa temannya gitu ya mungkin ya, atau supaya juga nggak terjebak gitu ya. Yes, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, tapi dia akan mengajak temannya gitu. Dan biasanya memang teman sejenis sih. Jadi kalau misalkan yang diajaknya perempuan, ya dia biasanya ngajak teman perempuan lagi gitu. Ya, kalau teman laki-laki dia akan ngajak teman laki-laki lagi, biasanya seperti itu. Yes, kayak gitu. Nah, yang kedua itu ya itu sering membicarakan mantannya. Nah, yes, pelaku friendzone atau misalnya korban friendzone ini pasti akan diceritakan sama pihak sahabatnya tadi itu. Jadi kayak teman curhat, dia akan membicarakan mantannya, dia akan membicarakan gebetannya. Nah ini sih menurut gue yang penting ini, bener. Yang menurut gue sih agak beda ya. Kalau dia ngomongin mantan, mungkin bisa jadi dia pengen cowoknya yang ke depan lebih baik. Bisa jadi sih teman curhatnya itu, bisa jadi kan kalau dia ngomongin mantan. Tapi kalau udah ngomongin gebetan, udah pasti nih teman curhatnya nggak dianggap kan, karena dia udah punya gebetan gitu ya nggak sih? Tapi jangan salah, gini, kalau memang case-nya pada saat itu si cowok dan si cewek tidak ada perasaan, maksudnya cowoknya nih yang punya perasaan lebih, ceweknya enggak gitu, dia akan membicarakan mantannya bukan maksud untuk pengkode loh, dia tuh memang akan pure berbicara ya bahwa ya aku punya mantan seperti ini kayak gitu, kayak dia curhat ke temannya, kayak dia curhat ke teman lainnya. Bukan karena kode ya? Yes, tapi kalau misalkan si cewek ini ternyata punya perasaan yang sama nih sama si cowok tadi, dia punya perasaan lebih, biasanya sih kode. Biasanya sih kode. Masih ada kemungkinan bahwa itu sebuah kode. Nah, itu dia. Ya, bisa jadi. Nah, tapi ini yang terakhir ini akan memperjelas lagi ciri-ciri dari friendzone adalah kamu akan diperlakukan sama dengan teman umum lainnya. Sama diperlakukan dengan teman lainnya. Di situ karena itu loh, bisa dilihat misalnya biasanya friendzone ini tuh karena kan dari teman terdekat kita, dari istilahnya circle ya, teman terdekat kita, iya itu circle kita. Jadi pasti akan terlihat ketika misalkan nih aku gitu ya meng-treat Bang Roh gitu kan, apakah sama dengan aku meng-treat sama Mr. X yang juga sama-sama teman gitu kan, apakah ada spesial lainnya kayak gitu. Ini Mr. X lagi diem gini, dia menganalisa bagaimana, menganalisa gue friendzone apa enggak sih gitu ya, diem begini. Ya enggak, gue sama aja dia friendzone sama siapa. Kita lagi menganalisa gitu. Anjir yang tadi berarti gue friendzone apa enggak ya gitu. Soalnya diem fokus gitu. Gak apa-apa mas, kita ngobrolnya di belakang. Ya gue lagi bener-bener masalahnya gue nyimak, takutnya ternyata gue selama ini terjebak di zona friendzone. Nah itu. Jadi makanya gue bener-bener menyimak dari setiap kata ini apakah ada relate atau sama dengan apa yang terjadi. Iya. Tapi sebetulnya itu ciri-ciri umum dan ciri-ciri secara garis besar yang memperlihatkan bahwa kamu itu masuk friendzone apa enggak. Kalau misalkan ternyata dari 4 ciri tadi yang aku sebutkan itu kamu masuk, gitu ya, kalian akan masuk, ya udah, selamat. Kalian ada di zona friendzone. Jaga-jaga ya. Yes. Oke. Nah itu. Kalau menurut gue juga gini sih, friendzone tuh yang pernah gue tahu ya, dia ada di depan, ada di belakang gitu loh. Nah kalau yang di depan ini biasanya cowok-cowok yang memanfaatkan atau masuk dengan jalur smooth gitu loh, supaya nggak terlalu mencolok, iya sih. Jadi dia berteman dulu gitu supaya seakan-akan tuh ceweknya nggak terlalu kayak kaget gitu kan. Dari berteman dia cari info, apa sih kesukaannya, apa sih ininya gitu kan, kemauannya apa segala macam. Tapi sebenarnya udah target, sebenarnya udah target, cuma caranya yang dipakai adalah cara pertemanan nih. Nah itu yang riskan sekali menurut gua untuk masuk ke zona friendzone. Nah biasanya cowok-cowok gini, cowok-cowok yang nggak tahu ya, menurut gua sih terlalu lemah sih. Karena harusnya kita harus udah mengungkapkan dong kalau kita suka, kalau kita ada perasaan lebih, supaya nggak terjadi tuh, nggak masuk di zona tersebut gitu loh. Bahkan ketika kita mengungkapkan tapi kita perasaan kita
kita jaga dan kita nggak terlalu berharap, tapi kita udah mengungkapkan, akhirnya malah biasanya ceweknya malah akhirnya berharap lebih, kitanya masih bisa menseleksi yang lain gitu sih, ya kan. Nah kalau di tengah gitu, kalau masuk ke tengah atau di belakang itu biasanya bener-bener inner circle yang udah berjalan gitu, udah berjalan lama, tapi dia di tengah-tengah timbul rasa nyaman dan pengen memiliki lebih. Nah ini nih yang biasanya agak ruwet nih kalau menurut aku sih, karena friendzone-nya ada di tengah. Kalau dari dua itu tadi, kalau di Balrog sendiri ngalamin yang mana? Oh kalau aku tuh malah gak pernah ngalamin friendzone, karena selalu aku akan menegaskan, kalau gue pasti selalu akan menegaskan bahwa gue suka duluan gitu. Gue suka, mau nggak kita jalan? Nggak usah bilang pacaran atau enggak, pokoknya gue suka, gue memperkenalkan diri. Kalau lu cocok sama gue, kita jalan. Tapi nggak cocok ya udah selesai. Itu pun juga nggak jadi teman atau jadi circle. Mungkin kita hubungannya ya just say hello aja nantinya ketika udah nggak cocok gitu. Akhirnya kan nggak buang-buang waktu, menurut gue gitu. Nggak buang-buang waktu. Nah kalau di pertemanan, kalau misalnya di tengah, di belakang, gue sangat jarang, karena nggak ada tuh yang namanya dari teman jadi depan. Jarang banget gue melakukan itu, karena kalau temen ya udah asik di teman sih menurut gue, karena treatmentnya beda temen sama. Ya, kalau dari sisi Balrog yang punya perasaan, cara punya rules, tapi kan Balrog juga mungkin tahu juga bahwa ada temennya Balrog dari tanda kutip perempuan sama berteman, tapi dia sebenarnya punya perasaan tapi dia nggak mau ngomong. Bisa jadi karena kan labeling dari friendzone itu kita nggak bisa tentuin loh. Jadi harusnya sih orang lain yang lebih tahu bahwa oh ya kamu dalam zona ini. Iya juga. Jadi tahu saya sih harusnya ya kalau tadi yang bilang bahwa Balrog masuk yang mana, oke, ini adalah pendapat Balrog bahwa gue merasa tidak pernah ada di friendzone. Tapi bisa jadi kalau seumpama saya tahu bahwa yang bisa bilang bahwa friendzone ada masuk dalam kategori friendzone atau tidak ya ada orang luas. Yes, betul banget kata Mr. X. Jadi memang friendzone ini adalah sebuah labeling dari orang lain atau dari pihak ketiga yang bukan pelaku atau korban friendzone tadi, karena baik itu pelaku atau korban tidak akan mengakui bahwa mereka masuk ke dalam friendzone. Jadi friendzone ini hanya labeling dari pihak ketiga yang menyebutkan bahwa oke, kamu dengan dia masuk friendzone gitu. Seperti itu. Tapi memang friendzone ini sendiri dalam sisi psikologinya ini tuh sebetulnya tuh friendzone sendiri tuh sebetulnya efek dari yang awalnya itu sudah terbiasa bersama-sama. Karena tadi di awalnya dari pertemanan mereka biasa dekat gitu ya, itu tuh awalnya efek dari seseorang sudah terbiasa dekat gitu, sudah terbiasa dekat dengan orang lain gitu ya, dengan yang teman lawan jenis, dan dalam jangka waktu yang tidak sebentar ya, tidak proses dulu ya prosesnya. Nah itu menengah atau menengah atau lama, jadi jangkanya tidak sebentar. Terus kemudian tuh di lain waktu si dinding ya, istilahnya dinding pertemanan ini tuh lama-kelamaan akan menjadi semu gitu loh, ngerti nggak? Jadi di salah satu pihak pertemanan antar lintas gender ini tuh kayak punya dinding atau batas-batas pertemanan ini akan semakin semu, dan itu efeknya yang tadi karena dia sering lama gitu kan sama orang terdekatnya, sampai akhirnya kayak dia ngerasa ini antara dia ngerasa nyaman. Nah itu jadi kenapa disebut friendzone. Jadi tadi kata Bang itu tidak dari awal itu, karena friendzone ini efek dari orang yang sama-sama dekat sama kita sudah lama, dia biasa dekat dalam jangka waktu yang tidak sebentar gitu kan, dan tadi dinding pertemanannya ini mulai semu, baru muncullah friendzone kayak gitu. Itu dari sisi psikologinya. Kalau menurut Phoenix, kita ini circle-nya bertiga ini masuk zona friendzone atau warzone? Kalau kita sih udah jelas warzone ya, kita tidak ada warzone ya. Karena kalau kita tidak pernah ada saling menyaring kalau omongan ya kan. Syukurlah berarti kita tidak masuk labeling orang bahwa kita lagi dalam zona friendzone, karena kita adalah friendzone ya. Tapi malamnya kalau misalkan Mr. X dan Bang ternyata memang lagi terlibat friendzone gitu kan, kalau berdua di belakang, it's okay.
never mind, aku tetap menerima kalian dan aku tetap sayang kalian apa adanya kok. It's okay. Aduh gila sih. Sebetulnya ini yang paling penting sih, ini yang paling penting dari friendzone ini. Semua orang ya, hampir teman-teman terdekat aku, entah mungkin Bang Rock dan Mr. X juga mengalami. Ada nggak sih tips gitu atau trik gitu kan dari laki-laki ini khususnya untuk Bang Rock dan Mr. X aja sama laki-laki, bagaimana sih kita untuk menghindari atau meminimalisir friendzone ini sendiri? Kalau aku lebih ke ini sih, friendzone itu kan terjadi karena kalau bahasa aku tuh offside, hatinya offside, hatinya atau perasaannya tuh udah offside, maju duluan. Sedangkan realitanya tuh nggak seperti itu gitu. Jadi cara mengatasinya adalah yaitu pandai-pandai menjaga hati gitu, sesuaikan dengan realita yang ada gitu. Kalau memang kita udah akan mendekati zona itu gitu, ya udah jaga perasaan itu supaya nggak kelebihan. Nah kalau udah sampai seperti itu, malah biasanya kalau kita real pure pertemanan dan kita nggak ada mikir-mikir seperti itu, biasa sih malah ceweknya yang akan berpikir sebaliknya sih, ya kan, karena kita pure sih gitu loh. Kalau gue sih itu tadi ngomong tadi tahan diri, menurut gue sometimes kita juga tidak bisa tahan diri kalau dari sisi cowok ya. Hal terbaik adalah ketika kita berteman dengan lawan jenis adalah jangan terlalu dalam. Karena kadang ketika kita berteman bersahabat itu mungkin kita bisa tahu luar dalam, tapi kita nggak akan bisa kontrol ketika di dalam prosesnya, ketika kita tahu semua informasi atau sebagian besar informasi dari lawan jenis kita atau sebaliknya, itu yang menjadi salah satu penyebab juga itu terjadinya friendzone. Karena kan setelah kita tahu segalanya, seolah-olah gue tahu segalanya tentang lu gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak bisa kontrol, dan satu hal yang bisa kita lakukan adalah tidak terlalu dalam dan menahan diri untuk supaya tidak terlalu masuk ke dalam hal seperti itu. Nah itu dari sisi cowok ya. Mungkin kalau yang perlu kita tahu juga dari sisi cewek, pastinya pasangan dia dari sisi cewek ya, dia ada dari pasangan, pastinya dari cowok ada. Nah kalau dari sisi cewek kira-kira tipsnya apa nih? Penting nih. Oke. Sebetulnya ini aku juga udah baca riset ya. Jadi memang ada riset yang menemukan bahwa pelaku friendzone ini lebih besar memang di presentasinya perempuan. Iris juga ya perempuan. Pelakunya perempuan loh. Sebetulnya kalau aku baca, memang kalau dari sisi biologisnya itu perempuan tuh memang lebih selektif Bang. Perempuan itu jauh lebih selektif apalagi untuk pasangan hidupnya gitu kan. Tapi tadi karena perempuan itu lebih sering terlibat emosinya gitu kan, dia lebih terlibat feelnya. Jadi ketika ada teman lawan jenis yang dekat ini, dia mengapresiasinya bisa jadi tadi kata Abang terlalu berlebihan gitu kan, dan itu menimbulkan salah sinyal ke pihak laki-laki. Salah sinyal. Kan? Salah sinyal atau pihak laki-laki. Jadi laki-laki menanggapi bahwa hal itu adalah hal yang spesial, gitu kan? Tapi perempuan menanggapinya bahwa ya aku hanya mengapresiasi dia sebagai teman baik saya. Nah itu loh, maksudnya jadi tips yang pertama adalah jangan terlalu berlebihan. Kita harus jaga sikap, gitu kan. Sebagai perempuan pun boleh kita melibatkan feel, kita melibatkan emosi, tapi tetap ada batasannya, gitu. Kita tetap ada batasannya, gitu kan. Walaupun istilahnya jaga perasaan gitu ya, tapi ya tetap harus ada, maksudnya tetap harus ada batasannya. Harus tetap ada. Jadi jangan mengabu-abukan gitu, karena kasihan loh pihak laki-laki juga, karena di dalam friendzone itu nggak enak. Iya nggak enak. Karena pengalaman pribadi kan, kita ngelihat dari cara bicaranya itu sebenarnya udah cukup berpengalaman. Jadi sebenarnya kayaknya kita perlu tanya nih lebih dalam. Bahwa bagaimana sih kita menyikapi bagaimana kalau ada dalam posisi friendzone, apa yang biasanya pilih lakuin ketika ternyata tadi itu tipsnya baru satu tuh gue cewek, sebenarnya ada ya tipsnya. Tadi setelah itu ya, jadi
Nah tips yang kedua tadi kan jaga sikap. Yang kedua kita harus tegas. Gitu. Kita harus tegas kalau bahwa iya perempuan juga harus tegas. Nggak hanya laki-laki yang harus tegas karena dari friendzone ini itu ya tadi karena ada ketidaktegasannya sikap dari salah satu pihak menimbulkan salah sinyal sampai akhirnya salah satu merasa friendzone gitu kan. Nah seperti itu. Jadi memang betul-betul kita juga sebagai perempuan harus punya keputusan gitu bahwa ya udah kamu cuma teman yang memperlakukannya selayaknya teman gitu, jangan sampai lebih dari itu, jangan hanya karena tapi dia teman baik aku menghargai dia. Stop seperti itu perempuan, kasihan pihak laki-lakinya. Tapi kalian kalau pihak perempuan ada yang tidak setuju sama saya silahkan war, mangga, saya mah open sekali. Ini jadi masalah. It's okay, tapi maksudku ini kan hanya berdasarkan dari hasil risetnya ya. Jadi kita harus jaga sikap, kita harus punya ketegasan. Yang kedua prinsip bahwa dalam hidup saya tidak ada friendzone, gitu kan. Ketika seperti itu pasti akan memiliki batasan yang jelas, mana ya hanya teman, gitu kan. Even itu apa istilahnya lawan jenis kita. Tapi balik lagi itu kan Vina, ya Phoenix kan yang ngomong seperti tips ya, ini tips loh. Ya, I mean bukan dari aku, tapi memang aku membaca dan merangkum bahwa benang merahnya ada di situ, gitu. Kalau aku sih enggak sering PHP terus. Jadi apa jangan-jangan semua ditemenin dulu ya kan untuk menyeleksi biar habis itu friendzonin semua. Logikanya kayak gini deh bang. Emang waktu awal kalian sebelum punya pacar, sebelum jadi pacar siapa? Temen pasti temen dulu kan? Aku enggak sih. Minimal kenalan dulu. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Tapi bedanya bukan jadi teman tuh. Tapi bedanya gini. Pas pertama kali kenal itu udah ada flirting yang membedakan antara teman dengan target gitu. Flirtingnya tuh udah peng gitu loh. Ya kan? Beda saya emang kalau jurus master kan ya. Supaya Nah kalau dari Mr. X gimana nih sebagai seorang pelaku friendzone? Ditembak aja pelaku friendzone. Kan belum tahu bahwa saya ini kadang lebih banyak itu mendengarkan dan nyatanya kalau kita dengerin mulai awal sepertinya saya ini korban sebenarnya. Sama pelaku. Korban ya. Ini menarik seorang Mr. X dia mengaku sebagai korban friendzone. Biasanya korban itu tidak akan mengaku bahwa dia itu korban friendzone. Ya, seperti yang tadi bilang bahwa penyebutan untuk friendzone itu kan ditentukan oleh orang lain, tapi kan tetap diri sendiri bisa merasa bahwa seperti yang aku juga masuk apa yang pernah terjadi itu gue pikir-pikir rasa friendzone ternyata pernah gitu. Dan kalau dibilang apakah saya ada di zona friendzone, ada, kita nggak pernah gitu. Tapi saya lebih kan tersangka tapi lebih ke korban ya, karena iya mas kok gue gak percaya tanpa karena mungkin seolah-olah track record saya ini jelek banget jadi berasa kayak tersangka gitu. Kalau kita lihat dari cerita friendzone kan ada beberapa hal di mana yang tidak jadi konsumsi publik. Ketika saya berusaha menjadi teman yang baik, ada salah satu perempuan, dan ternyata saya juga nggak tahu apakah perempuan ini awalnya punya perasaan yang sama atau enggak, tapi pada akhirnya adalah kita memilih untuk berteman gitu. Walaupun pada akhirnya kita mengakui apa yang terjadi sebelumnya gitu kan, bahwa oh ya ada perasaan, tapi karena dia punya pasangan mau nggak mau kan tidak bisa apa-apa seperti itu. Teman. Enggak, bau-baunya gue tahu nih siapa. Rekod ya, kalau tahu dong. Jadi kalau dibilang saya tersangka atau pelaku, sebenarnya enggak. Bahwa di sini ceritanya adalah saya pernah menjadi korban. Ya tadi kan karena efek kalian lama bersama, saling sharing
cerita, sharing motivasi, almost every day maybe kan. Nah dari situ kan pasti timbul beli benih tadi kan, karena di pertemanan. Percayalah bahwa menjadi korban itu menjadi korban friends itu nggak enak banget. Itu dia. Dan itu benar-benar saya sadari bahwa mulai dari awal tadi ketika video ini dimulai gitu kan, berbagai macam opini disampaikan, seolah kembali flashback ke belakang bahwa iya kan, apa yang dirasain bahwa ada hal yang harus dijaga, ada omongan yang harus dijaga. Nah, karena apa? Takut dari sisi teman kita ini akan berubah dalam arti udah gak enak, gak nyaman secara ngobrol, tidak seperti biasanya, dan itu memang sangat berpengaruh. Makanya buat saya kalau yang paling baik adalah hindari hal-hal seperti itu, karena ketika jadi korban selalu tidak enak. Sangat menyesalkan ya, benar. Yes. Oke. Yes. Jadi cara mengatasinya seperti itu ya, dihindari gitu kan, terusnya jaga hati, jangan berlebihan, dan tolong ya pihak yang kayaknya menjadi pelaku itu harus benar-benar jelas ya. Harus benar-benar jelas, sadar diri gitu, karena korban ini ngeselin ya. Iya, antara pelaku dan juga korban juga sama-sama sadar diri. Nah, kalau udah tahu itu teman, jangan. Kalau udah tahu itu teman. Ya, kita garis bawahi, kalau udah tahu teman jangan digas. Oh iya. Pasangan jangan digas. Apalagi udah punya pasangan jangan berdigas. Oh sorry. Nah dulu. Kalau statement terakhir itu kayaknya enggak juga sih. Statement terakhir itu enggak juga, karena bisa jadi kan kita menawarkan hal yang lebih baik gitu. Mungkin dia punya pasangan, tapi gua punya hal yang bisa lebih baik daripada pasangan. Bisa jadi kan? Offering ya kan? Tapi Ya, offering dong. Yes. Promo nih gue lebih baik dari pasangan lo nih, lihat nih gitu kan. Karena cuman kalau dari statement yang terakhir tadi kita bisa tahu ketika nanti gagal, otomatis pertemanan tinggal jadi enak. ya karena memang maksudnya bukan untuk jadi teman, memang menawarkan diri untuk jadi pacar. Ketika kamu merasa bahwa tadi kan dalam prosesnya itu kita dalam posisi friendzone, karena kita jelas bahwa tahu dia ada pasangannya. Oke. Nanti dari situ ketika dalam sebuah hubungan yang baik, pasti ngobrolnya enak dalam Jadi prosesnya beda ya. lagi. Iya, jadi ketika ini semuanya ternyata memang nggak bisa. Dan walaupun dia sebenarnya udah tahu kondisinya, tapi ini harus kan. Oh iya. Jadinya malah sungkan, benar. Kalau itu kalau kayak gini rasanya sih kayaknya Bang Rock sepertinya tadi udah garis bawahi dulu nih. Jangan-jangan Bang Rock ini salah satu pelaku, kalau nggak pelaku di segmen yang terakhir tadi kayak. Iya. Kalau gue sih lebih ke mulai ke warzone ya, kita sudah mulai ke warzone guys. Para penonton ini kita udah mulai ke warzone dan saya sudah mulai berpakaian sebagai wasit. Ini karena para master di sini ya kayak gitu, kalau misalkan udah warzone baca terus gitu kan. Jadi gini sih, bukan kalau gue ketika menjadikan masuk ke zona itu udah akan paham dengan resiko sih. Makanya gue nggak bisa nih menahan rasa ini, gue harus ungkapin. Dan kalau misalnya gue kehilangan, ya udah mendingan gue kehilangan tapi gue jujur atas perasaan gue, dibanding gue mendam rasa tapi pertemanan jadi tidak pure. Pertemanan jadi tidak ada pamrih di dalamnya, karena gue berharap lebih dari teman. Mendingan gue jujur, sebenarnya gini, kalau gue gitu kan, sebenarnya gue suka sama lo walaupun kita teman, bisa nggak kira-kira kita lebih dari itu, naik level gitu kan. Ini seperti itu adalah tips ya. Lanjutkan nih. Mancing itu ya ternyata udah dijelasin bahwa ada beberapa tips, ada beberapa ciri dan kira-kira ada hal menarik lain nggak? Nah ini dia nih, ini sangat menarik banget sih menurut gue, sangat menarik. Ternyata orang-orang tersebut ya kan, friendzone itu juga terkait loh sama yang namanya zodiak.
Jadi ada beberapa Padahal gue sering gak enak ya. Oh gue sering gak enak. Gue langsung dari tempat duduk nih. Gue langsung dari tempat duduk nih. gitu deh. Mungkin lo juga masuk di zodiak. Juga ya. Zodiak. Bentar, gue tanya dulu. Ah, Ada gimana? berapa zodiak yang masuk di kira-kira? Nah, yang dahsyatnya itu adalah 6 zodiak yang masuk dalam zona friendzone yang seringan kena oleh zona friendzone ini gitu. Gila gak sih? Zodiak tuh 12 kan? Hah? Ya, berarti 50%. Wah, Dari total gila. zodiak. Berarti skalanya 50%. 50% kita masuk ke dalam Zona friendzone ya. friendzone. Nah, Oke, seperti ini. tapi gini sebelum kita masuk ada 50% kan ya. Artinya Ya. yang kita bahas 50% ini adalah mungkin adalah korban kali ya. Yang 50% gak bahas itu adalah pelaku. Iya gak sih? Enggak dong, itu bisa jadi pelaku, bisa jadi Oh, korban. iya, Itu enggak tuh juga ya. yang dipilih itu berarti itu yang sering. besar itu. Oh, gue kira yang gak kepilih itu adalah udah murni pelaku aja gitu. Enggak ya? Enggak gitu. Bisa jadi sih. Kita lihat ya. Kita lihat coba ya. Yang masuk. Kita lihat. Kita baca ya. Sebenarnya gue mau nanya dulu. Gimana? Lu zodiaknya apa? Nah, itu dia. Kita tanyain satu-satu. Gue Leo. Oh, Leo. Oh, Bang Rok, lu zodiaknya apa? Gue Cancer kebetulan. Cancer, oke. Gue Cancer. Scorpio. Ya, lu Scorpio. Udah lihat. Kita lihat nih udah Kita ketahuan lihat kan. nih, ada enggak? Udah ketahuan ya. Jadi yang menduduki peringkat pertama yang sering banget friendzone itu adalah zodiak Pisces. Oh, Pisces. Saya korban. Yang Pisces ini kenapa dia bukan selalu ya, sering kan dia masuk ke friendzone karena dia punya intuitif yang katanya tuh bagus gitu, yang kuat gitu. Jadi dia mudah percaya sama orang. Dengan intuitifnya itu dia jadinya lebih mudah percaya sama orang, dan dengan mudah percaya akhirnya dia jatuh hati gitu loh. Dia sering ketika udah percaya akhirnya muncul deh rasa-rasa jatuh hati, padahal mungkin lawannya atau pasangan temannya itu nggak sebegitunya sama si Pisces ini. Nah makanya dia menduduki tempat pertama yang sering di friendzone karena nyambung sih, karena intuitif itu kan kayak apa ya, kayak perasaan gue kayaknya yakin nih sama orang ini gitu, jadi makanya dia bisa percaya gitu kan. Setelah dipercaya lama-lama tumbuh lah tuh rasa cinta gitu. Nah buat temen-temen yang zodiaknya Pisces ya, mungkin ya percaya boleh, tapi jatuh cinta Bego mungkin jangan. bego jangan. Percaya boleh, tapi bego jangan gitu ya. Terus yang kedua Saya boleh bucin jangan gitu ya. Bucin jangan gitu. Nah, yang kedua yang menempati zodiak kedua yang sering bersinggungan dengan friendzone adalah Leo lah. Bukan. cinta banget sama Leo nih. Yaitu adalah Libra. Wow, Libra. Sama-sama L. Libra ya, Libra. Leo Nah, dan Libra adalah sama-sama L. Tapi juga bukan Leo. Libra ini lebih tadi kalau tadi si Pisces itu adalah seringan jadi korban kan, seringan jadi korban karena dia cepat jatuh cinta karena mudah percaya. Iya. Nah kalau Libra ini lebih parah. Dia biasanya kemampuan merayunya menjadikan Libra memang membuat orang nyaman. Dengan dia mudah merayu orang, dia mampu merayu orang, buat orang jadi nyaman dan berasa sayang dan cinta gitu akhirnya kan numbuh. Padahal si Libra ini biasa aja gitu loh, gak yang gimana kan gimana, ngeselin sih dia merayu, dia apa, padahal dia biasa aja gitu. Nah ini yang makanya tadi Libra ini parah karena ini udah pas pelaku sih. Gimana? Pelaku kan? Ini sudah pasti Lo pelaku di sih. war dong sama zodiak Libra bang, ntar lagi. Sorry. Dan aja akun sosmed gue tiba-tiba di-hack sama itu kaum Libra itu nanti yang hack. Ini berasa nggak, ini berasal Iya. artikel sih. Nah, artikelnya mungkin udah lama sih ini artikelnya. Gue nggak tahu ya. Artikel. Di war kan sama orang. Kalau nah, jadi bukan berdasarkan pengamatan, nggak tahu karena gue sendiri nggak terlalu aware dengan namanya zodiak gitu. Ini hanya berdasarkan artikel sekali lagi ya teman-teman. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah Cancer. Nah ini zodiak gue. Gue gak kira kalau lu masuk ini bisa jadi pelaku,
bisa jadi korban, tapi lebih banyak kita. Enggak. Jadi Cancer ini, karena Cancer ini lebih friendly dibilangnya itu. Lebih friendly, jadi itu. Dengan dia friendly, dia lebih buat nyaman seseorang gitu. Buat nyaman seseorang. Tapi dia juga bukan juga. Tapi dia dengan selain dengan kan Cancer itu friendly dan mudah beradaptasi dengan seseorang gitu, yang menyebabkan dia juga akhirnya punya perasaan juga gitu kadang-kadang gitu kan. Nah dia juga akhirnya nggak hanya pelaku, dia juga suka jadi korban gitu loh, gitu. Makanya ingat labeling itu hanya dari pihak ketiga, bukan dari pihak pelaku atau korban. Dan saya ada perhatian dan Anda adalah pelaku. karena itu makanya dia suka jadi korban juga. Nah kalau aku sih kebetulan nggak percaya zodiak, sebetulnya nggak percaya ya, nggak terlalu aware gitu lah. Makanya ya Tapi ada pelaku kan? gitulah. Oke. Ini semua kalau si Nggak ada. anak Cancer, dia pelaku ya? Enggak, jadi gini. Gue no comment, nanti gue di war sama fansnya. Kenapa gue bilang gue bukan lo? Karena gue selalu jelas di awal. Yang tadi gue bilang selalu jelas di awal bahwa teman, jadi teman kenalan awal, tapi flirtingnya beda, treatmentnya beda, dan itu akan berasa ketika dia jadi target atau dia jadi teman aja gitu loh. Nah Kan itu ya. seperti juga yang saya bilang tadi Bang, bahwa mungkin labelingnya biasa aja. Yang dibalik lu kan bisa jadi lu adalah pelaku kan, lu tidak menentukan gitu kan. Menentukan. Oke, kita next ke zodiak selanjutnya. Yang keempat adalah Virgo. Ini nih Virgo nih agak-agak ngeri sih. Jadi Bau gak enak nih. Virgo ini agak ngeri karena sifat perfeksionisnya dia menyebabkan dia menyaring, membuat orang bukan membuat orang ya. Jadi dia lebih ke berteman dulu. Tapi ketika ada yang nggak sesuai dengan pilihannya dia, ya udah dijadiin teman aja gitu. Padahal semuanya gebetan gitu kan. Nah dengan akhirnya itu mencari gitu dengan Bau-bau gak enak dengan sifat perfeksionisnya itu dia melakukan seperti itu gitu. Makanya Virgo ini lebih mungkin ke pelaku kali ya kalau ini. Tapi balik lagi ini berdasarkan artikel ini, bukan dari pengalaman atau pengamatan ya, lebih ke artikel benar-benar gitu. Nah untuk kelima di posisi 5 adalah Aquarius. Nah, ini agak ngeri kalau Aquarius. Menurut gue ini yang paling ngeri. Nah, dia mudah-mudi. Aquarius ini mudah mood swing ya kan, berubah pikiran di tengah jalan. Tadinya awalnya hangat, awalnya hot, tiba-tiba akhirnya ilfil, tiba-tiba akhirnya dingin. Nah, ini kan, ini ngeri sih. Akhirnya tadinya ngasih sinyalnya untuk pacar, tapi tiba-tiba udah temen aja. Ini Aquarius kalian Itu agak ngeri sih, itu sih agak ngeri. Mungkin dia dari sifat aquanya ini ya. Aqua ini air kan ya, gampang adem. berubah disiram panas dingin. Makanya gue bilang kan, Aquarius bangke kalian, yang bener aja. Jangan sampai gue jadi korbannya loh. Aduh kacau sih ya. Kalau Aquarius ketemu Aquarius, gue sih agak gimana ya. Berarti kacau juga sih kalau Aquarius. Nah selanjutnya yang terakhir. Nah ini yang agak boleh ini juga sih ya. Ini adalah Scorpio. Zodiak Scorpio. Zodiak siapa tuh? Tapi gue kan tidak jadi pelaku kan, tapi dengan bagaimana seperti itu yang koknya coba ceritain. Jadi Scorpio ini dia dengan sifat yang tertutupnya ini tidak mengakui perasaannya sendiri, tidak jujur akan perasaannya. Itu mengakibatkan Scorpio ini bisa jadi pelaku dan bisa jadi korban. Kenapa? Ketika dia jadi pelaku, dia bisa menyimpan perasaannya diam-diam ya.
padahal si cowoknya udah ngarep nih ya, padahal cowoknya udah ngarep, tapi dia bisa menyimpan banget gitu loh perasaannya gitu, sampai mungkin ada beberapa yang seperti itu gitu, akhirnya dia jadi pelaku gitu loh, disimpan semua perasaannya, ya kan? Nah itu yang kenapa sih harus disimpan gitu perasaannya, ya kan? Nah dia juga bisa jadi korban karena dia tidak mau jujur kadang-kadang ya, tidak mau jujur juga kan, karena tidak terbuka itu loh, akhirnya dia memendam rasa gitu, padahal dia suka gitu. Nah, giliran hebat yang lainnya sok sendiri. Nah itu sisi korban kayaknya, tapi persentasenya kecil sih kalau untuk kayak ke arah situ sih. Lebih banyak ke belakang. Ya enggak, gue udah dikatain penangkap buaya, gue suka miara buaya. Iya karena sesuai benar-benar konfliknya ternyata sesuai bahwa Scorpio itu kalau tadi dibilang bahwa dia penangkar buaya, ternyata emang dia adalah pelaku memfriendzone-kan semuanya, ya kan? Jadi dia bisa menjaga hati gitu loh. Orang sampai nggak tahu dia tuh sebenarnya suka atau temen. Sukanya sama siapa gitu kan? Hebat banget gue. Gila, di situ sisi pelakunya itu di situ. Hebat banget ya. Tapi itu juga anak cowoknya udah tahu dari pasti tetap aja mau ya. Aja ngarep ya. Akhirnya ditangkar semua ya, di penangkaran buaya. Oke, gila sih ya. Nah itu dia ke-6 zodiak itu yang sering kali terlibat di friendzone gitu. Menurut gua agak menyesalkan sih ya. Gimana menurut Mr. X? Kalau gue sih cukup setuju dengan apa yang disampaikan mulai dari awal tadi, bahwa walaupun kita juga nggak tahu kan, karena labeling friendzone itu kan yang diberikan oleh orang lain pada kita. Jadi apakah kita korban, apakah kita pelaku, kita juga nggak pernah tahu. Kita cuma bisa nilai bahwa orang tidak akan pernah mau menjadi pelaku kan, karena itu capnya pasti akan negatif menurut pendapat tadi yang sudah disampaikan. Jadi intinya adalah ketika kita ada di dalam zona friendzone, yang menentukan zona friendzone itu bukan kita yang melabeli, tapi yang orang lain. Yang perlu kita perhatiin adalah bagaimana kita harus menyikapi apabila kita ada dalam zona ini, baik itu kita menganalisis ciri yang ada dan bagaimana kita bersikap untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya ketika kita ada dalam zona friendzone sih. Itu sih menurut gua. Iya benar-benar setuju banget, mantap. Oke, kalau gitu gimana? Dan pastikan teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube kita. Linknya ada di bawah ini ya. Komen dan juga kritik dan saran. Jangan lupa teman punya saran untuk konten selanjutnya apa, atau kurangnya di video apa ya. Boleh kita terbuka semua. Sekaligus teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram di @podcast. Jadi teman-teman bisa tahu nih perkembangan terbaru tentang podcast apa dan kita akan pasang teaser apa di konten selanjutnya gitu ya. Dari kita di podcast tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif dan jaga protokol kesetiaan. Oke.